Balika Fadu hari ini, Shiv dan Anandi mulai mesra. Shiv dan Anandi pulang setelah pergi dari Jaipur. Shiv mengantar Anandi ke rumah, namun kondisi cuaca sedang hujan. Shiv berpamitan ingin pulang, namun Anandi menghentikannya dan memintanya menunggu sampai hujannya berhenti, yang mana mobil Shiv juga terbuka dan tidak memungkinkan jika dia harus pulang dengan kondisi hujan seperti sekarang. Shiv menyetujuinya. Saat hendak masuk, Makan Singh keluar. Makan mengatakan jika di rumah tidak ada siapapun karena mereka sedang pergi ke kuil. Makan mengatakan jika dia juga harus pergi untuk mengantarkan beberapa dokumen pada Byron. Setelah Makan pergi, Anandi mempersilakan Shiv untuk masuk. Anandi mempersilakan Shiv untuk masuk, dan dia akan menyiapkan teh untuknya. Shiv mengambil hadiah yang dia simpan di balik saku bajunya. Shiv merasa ragu untuk memberikannya pada Anandi. Anandi datang. Shiv segera menyembunyikan hadiahnya. Shiv berpikir bagaimana cara memberikannya pada Anandi. Tiba-tiba terdengar suara sapi di luar. Mereka bergegas keluar untuk melihatnya. Ternyata di kandang sapi terjadi kebocoran. Anandi merasa panik, dia ingin pergi untuk memperbaikinya. Shiv menghentikannya dan akan memperbaikinya. Anandi terperangah melihatnya. Shiv mengambil sebuah tangga kemudian mengecek penyebab kebocoran. Shiv meminta Anandi untuk mengambil sebuah plastik untuknya. Anandi ingin pergi, namun Shiv memanggilnya dan memintanya untuk berhati-hati. Anandi tertegun mendengar itu. Shiv menyadari dan merasa canggung. Anandi kembali membawa plastik, Shiv membantu melipatnya. Kemudian tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Keduanya menjadi canggung. Shiv memperbaiki kebocoran. Anandi berterima kasih pada Shiv karena telah membantunya. Shiv mengatakan jika dia akan selalu ada dan tidak akan membiarkannya dalam masalah. Anandi terdiam mendengar itu. Shiv menyadari itu dan mengalihkan perkataannya. Tiba-tiba Shiv mengalami bersin. Anandi menawarkan untuk membuatkan teh untuknya. Shiv menolak, namun Anandi memaksanya. Anandi mengajaknya masuk ke dalam. Shiv tersenyum dengan sikap Anandi. Anandi berbalik, dan menegur Shiv untuk ikut bersamanya. Mereka pun masuk. Di dalam rumah, Anandi memberikan Shiv sebuah handuk. Tetapi Shiv masih bersin-bersin. Kemudian Anandi memintanya ikut dengannya untuk mengganti pakaiannya karena basah kuyup. Shiv menolak, Anandi mengatakan jika dia tidak ingin mendengarkan alasannya. Shiv terdiam, Anandi berbalik dan lagi-lagi menegur Shiv untuk ikut dengannya. Shiv pun pergi. Anandi membawa Shiv ke kamar Byron. Shiv mencoba memprotesnya, namun Anandi memintanya untuk tidak banyak bicara. Shiv tersenyum. Anandi memberikan pakaian pada Shiv. Ketika Shiv ingin memegangnya, pakaian tersebut terjatuh. Keduanya ingin mengambilnya secara bersamaan. Kepala mereka saling menyentuh, mereka saling memandang. Anandi tersadar dan segera mengambilnya dan memberikan pada Shiv. Keduanya merasa canggung. Anandi memintanya untuk segera mengganti pakaiannya dan dia akan membuatkan teh untuknya. Anandi ingin pergi, namun Shiv menghentikannya dan berkata bolehkah dia bertanya. Anandi terdiam dan merasa takut. Shiv mengatakan jika dia merasa lapar, dan meminta Anandi membawakannya makanan juga. Anandi tersenyum. Dia akan membuatkan untuknya. Anandi pergi. Di dapur Anandi sedang membuat makanan. Shiv datang dengan pakaian dhoti kurta. Anandi melihatnya. Shiv merasa canggung mengenakannya, namun Anandi mengatakan jika dia terlihat bagus mengenakannya. Shiv tersenyum senang. Shiv mendekati Anandi yang sedang memasak. Anandi memintanya untuk menunggu di ruang tengah, namun Shiv menolak dan mengatakan jika dia tidak bisa duduk diam dengan aroma makanan ini. Anandi tersenyum dan membiarkannya. Shiv mengambil pakoda. Dia merasa panas. Anandi menertawakannya. Shiv mencoba membantu Anandi. Mereka memasak bersama sambil mengobrol. Setelah selesai memasak, Shiv memakannya. Shiv memuji masakan Anandi yang sangat enak. Anandi menggodanya dengan mengatakan jika dia juga ikut memasak, makanya makanan itu terasa lebih enak. Anandi mengatakan jika Shiv multi-talenta, dia bisa menjadi kolektor, menghajar preman, bisa memperbaiki genteng bocor, dan bisa membantu memasak di dapur. Anandi tertawa. Shiv senang melihatnya. Shiv mengatakan jika dia senang melihatnya tersenyum, dan memintanya untuk selalu tersenyum. Saat itu Kalyani Vasan dan Gehna kembali.
Dia bertanya tentang perjalanan mereka di Jaipur. Shiv dan Anandi melihatnya. Shiv meminta berkat Kalyani. Kemudian Kalyani memperhatikan dhoti kurta yang dikenakan Shiv. Dia mengatakan jika itu sangat familiar dan bertanya pada Vasan. Vasan pun membenarkan itu. Anandi memberitahu tentang Shiv yang memperbaiki kebocoran di kandang sapi sehingga menjadi basah kuyup, lalu dia memberikannya pakaian Byron. Shiv mengatakan sesuatu yang memuji Anandi. Semua orang memperhatikannya. Shiv tersadar, lalu mencari alasan. Kemudian Shiv berpamit untuk pergi. Anandi berbicara dengan Shiv dengan penuh gembira. Kalyani dan yang lain memperhatikan mereka. Shiv pun pergi. Setelah semua orang pergi, tiba-tiba Anandi melihat sebuah kado yang terselip di kursi. Dia mengira jika itu adalah milik Shiv yang tertinggal, namun Anandi melihat jika tertulis nama Anandi. Anandi terdiam memandang itu. Anandi berada di kamarnya. Dia membuka kado dari Shiv. Anandi melihat sebuah bingkai foto beserta cermin dan foto Anandi tersenyum, serta sebuah surat dari Shiv. Anandi membaca surat tersebut. Shiv mengatakan jika dia ingin memberikan foto ketika Anandi sedang tersenyum bahagia untuknya. Shiv mengatakan pada Anandi untuk selalu tersenyum dan melupakan masa lalunya dengan memulai hidup yang baru dengan penuh kebahagiaan. Anandi merasa emosional. Shiv mengakhiri suratnya dengan mengatakan jika Anandi harus melihat bayangannya di cermin dan melihat foto-fotonya yang sedang tersenyum dan menjadi selalu bahagia. Anandi melihatnya dan tersenyum. Di malam hari Anandi duduk di kamarnya. Dia melihat hadiah dari Shiv. Dia mengingat kejadian tadi pagi. Kemudian Anandi menelpon Shiv. Anandi mengatakan terima kasih pada Shiv untuk hadiahnya. Shiv terkejut mendengarnya lalu tersenyum. Anandi mengatakan jika dia sangat menyukai hadiah tersebut. Anandi ingin mengakhiri panggilan, namun Shiv menghentikannya. Shiv mengatakan jika dia mengerti jika masa lalunya sangat sulit, tapi sepertinya hari ini Anandi yang baru telah lahir. Shiv berharap jika Anandi akan mendapatkan banyak kebahagiaan, karena dia telah melakukan banyak hal untuk semua orang. Mereka mengakhiri panggilan. Anandi memikirkan perkataan Shiv lalu tersenyum. Gehna datang dan mengatakan jika Kalyani memanggilnya. Di bawah, Kalyani meminta Anandi untuk tidur lebih awal karena besok pagi sekali mereka akan pergi untuk mengunjungi orang tuanya. Anandi terkejut dan bertanya tentang orang tuanya, dan mengapa mereka pergi ke sana. Kalyani beralasan jika Anandi sudah lama tidak menemui mereka dan untuk itu mereka harus pergi. Namun Anandi tidak percaya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Byron mengatakan jika dia bertemu dengan orang tuanya. Anandi bertanya dengan rentetan pertanyaan. Kalyani menenangkannya dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Mereka menanyakan tentang Anandi. Kalyani memberitahu bahwa sekarang kondisi ibunya sedikit sakit, namun ayahnya merawatnya dengan sangat baik. Anandi mulai menangis dan memikirkan tentang orang tuanya. Kalyani memintanya untuk berhenti menangis karena besok dia akan bertemu mereka setelah berbulan-bulan tidak bertemu.